Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Sinobar, Sinau bareng PMR. Kenalin aku Felis. Di sini aku bakalan bawain podcast dengan tema kesiapsiagaan bencana. Sebelum kita mulai, aku bakalan ngingetin kalau Sinobar ini akan kita upload di YouTube Forbes setiap 1 minggu sekali. Jadi jangan lupa subscribe ya. Sebelum kita masuk ke sesi utamanya, kita kenalan dulu sama kakak-kakak Forbes kita. Ada Kak Fala. Halo Kak Fala. Apa kabarnya? Baik. Sampingnya ada Kak Nadia. Halo Kak Nadia, apa Halo, kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan yang terakhir ada Kak Rensi. Apa kabarnya Kak Rensi? Alhamdulillah baik. Oke, setelah ini kita akan masuk ke sesi utamanya. Jadi di akhir-akhir ini ada berita kalau banyak banget ada bencana seperti bencana gunung meletus, banjir, tsunami, dan masih banyak lagi. Sesuai dengan tema kali ini, jadi apa sih itu bencana? Nah, jadi bencana itu adalah kejadian akibat fenomena alam yang luar biasa atau akibat ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan material, kerusakan lingkungan yang masyarakatnya tidak bisa mengatasi. Jadi perlu membutuhkan bantuan dari luar. Gitu. Oke. Setelah itu apa saja sih dampak? Pasti kan kalau setelah terjadi bencana pasti akan ada dampaknya ya. Dampak atau kerugian yang terjadi setelah bencana itu apa aja sih, Kak? Kerugian dari suatu bencana itu bisa aja dari rusaknya bangunan dan infrastruktur lainnya, terus jatuhnya korban jiwa atau bahkan kematian. Gak hanya itu, bencana juga bisa memberikan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, ataupun lingkungan, seperti kekurangan air bersih, menyebarnya wabah penyakit, atau terhentinya sebuah kegiatan ekonomi. Bencana juga gak jarang menimbulkan tekanan mental bagi seseorang sehingga seseorang itu bisa aja mengalami depresi. Gitu. Oke. Setelah itu pasti kalau bencana kan ada tahapan-tahapan atau siklus ya. Jadi apa aja sih siklus untuk terjadinya bencana? Kegiatan penanggulan bencana dilaksanakan sepanjang siklus bencana, yaitu pada saat sebelum terjadinya bencana yang kita sebut pra-bencana, selama terjadinya bencana, dan sesudah terjadinya bencana yang kita sebut pasca bencana. Jadi apa saja sih yang langkah-langkah yang dilakuin saat pra-bencana? Nah, jadi sebelum terjadinya bencana itu ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini adalah upaya-upaya penggunaan umum secara tepat dan cepat merespon bencana. Kesiapsiagaan ini bisa dilakukan oleh pemerintah, kelompok masyarakat, keluarga, bahkan diri sendiri. Yang kedua yaitu mitigasi. Mitigasi adalah upaya-upaya untuk mengurangi risiko akibat terjadinya bencana alam. Contohnya seperti pengelolaan air bersih, terus pembangunan penanggulangan banjir, tempat evakuasi, penghijauan di lereng yang rawan longsor, seperti itu. Apa saja sih mitigasi yang sudah dilakukan di lingkungan sekolah? Kalau di lingkungan sekolah saya itu setiap setahun sekali kayak ada simulasi bencana gitu, seperti simulasi gunung meletus yang dilakukan seluruh siswa sekolah, terus guru sama karyawan gitu sih. Oke, berarti ini kayaknya di sekolah-sekolah gitu ya? Iya. Oke, lanjut ya. Apa aja yang kita lakukan kalau sudah terjadi adanya bencana nih? Pada saat terjadi bencana ya harus dilakukan antara lain pencarian dan penyelamatan atau search and rescue atau yang kita kenal sebagai SAR. Terus pelayanan bantuan medis, pendistribusian barang, dan dukungan psikologi sosial bagi mereka yang tertimpa bencana. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan keberlangsungan hidup manusia dan mengurangi kerugian fisik dan mental. Kalau contohnya kalau ada kebakaran nih, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada bencana kebakaran yang bisa kita lakukan itu kita bantu untuk menelpon pemadam kebakaran atau ambulans
segera agar mereka bisa ditangani lebih cepat. Oke. Terus kalau bencana itu udah selesai, apa yang harus kita lakukan? Setelah bencana, jika kamu mengalami kejadian bencana, kamu bisa merasakan bagaimana kehilangan dan menderita kerugian setelah terjadi bencana. Jangan terlalu dalam kesedihan. Sebagai remaja, kita harus tetap semangat, optimis, dan ceria. Dengan cara itu, kalian dapat memulihkan diri dengan segera. Oke. Setelah itu, apa aja sih? Pasti kan kalau bencana nggak tahu tempat, nggak tahu waktu ya. Kalau di sekolahan apa aja ya kira-kira kalau bencana itu? Kayak contoh bencana Ya, di daerah gitu. Ya. Kalau di lingkungan sekitarku tuh biasanya kayak ada hujan abu dari Gunung Merapi, atau pas dulu itu juga ada hujan abu dari Gunung Kelut gitu. Gitu sih kalau di daerah aku. Kalau yang lain? Kalau di daerahku sih kayak gempa bumi gitu. Mungkin dari Kak. Kalau dari daerah aku tuh kan ada sungai. Nah itu dulu tuh pernah terjadi banjir yang ya lumayan besar lah. Oke. Kalau macam-macam bencana itu ada apa aja ya Kak? Macam-macam bencana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, bencana menurut waktu kejadiannya. Yang kedua, bencana menurut penyebabnya. Yang pertama, kita akan membahas bencana berdasarkan waktu kejadiannya. Yang pertama, bencana yang terjadi secara tiba-tiba, misalnya gunung meletus, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua, bencana yang terjadi secara perlahan, dengan munculnya tanda-tanda sehingga kita dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya banyak korban jiwa. Yang kedua, bencana berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah fenomena alam. Misalnya, pergeseran lapisan bumi dapat menyebabkan gempa dan tsunami. Yang kedua, aktivitas gunung api dapat menyebabkan gempa vulkanik, hujan abu, semburan awan panas, erupsi atau letusan gunung berapi. Yang ketiga, perubahan iklim atau musim dapat menyebabkan angin ribut atau angin topan. Yang keempat, kemarau berkepanjangan dapat menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan. Yang kedua adalah bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Misalnya yang berkaitan dengan lingkungan adalah penebangan liar, membuang sampah sembarangan, polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Yang kedua, bencana yang berhubungan dengan kelalaian atau kecelakaan. Contohnya kebocoran gas industri, kebakaran kilang minyak. Yang ketiga, bencana yang berhubungan dengan pertentangan manusia. Contohnya tawuran, perang, konflik sosial. Yang terakhir adalah bencana kombinasi. Contohnya adalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran lahan. Oke. Terus kalau tips buat kalau sudah terjadi bencana itu apa aja ya? Yang pertama, jangan panik. Hal pertama dan utama yang harus dilakukan itu adalah mengendalikan diri dan emosi kita. Rasa khawatir dan panik itu hal yang wajar pada kondisi seperti ini. Namun kita dapat mengatur dalam batas wajarnya. Itu adalah kuncinya. Nah, yang kedua itu tipsnya adalah selamatkan diri kita dulu, baru nyelamatin orang lain. Terdengar egois, tetapi hal ini tuh dimaksudkan untuk mengurangi risiko jatuhnya korban lebih banyak. Nah, disarankan juga kita mencari pertolongan medis profesional di lokasi sekitar karena mereka lebih memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih mumpuni daripada kita gitu. Dan yang ketiga, keselamatan diri kita itu adalah hal yang paling utama. Dalam keadaan darurat, keselamatan diri kita itu adalah hal yang utama, terutama nyawa kita. Perhiasan, uang, atau barang berharga lainnya harus dikesampingkan dalam keadaan darurat. Jadi perlu bagi kita untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta tanah, ataupun ijazah sekolah dalam sebuah tas yang mudah dijangkau dan aman. Oke. Kita banyak banget nih dapat ilmu dari teman-teman Forbis kita. Sebelum kita menutup podcast hari ini, boleh banget nih beri saran atau statement closing.
Nah, jadi kan kita sebagai agents of change, kita itu harus bisa menanggulangi bencana alam di sekitar kita dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, membersihkan lingkungan sekitar, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin, dan reboisasi. Makasih banget nih buat teman-teman Forbes udah kasih banyak banget ilmu buat kita. Dan buat kalian yang di rumah, kalau ada pertanyaan, jangan lupa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian mungkin podcast kali ini. Saya Felicita Inggerawati, memohon maaf apabila ada kesalahan kata saat podcast ini berlangsung. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in another video. See you.